Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yadi dhiyafatan li'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri di Masjid Jami' Baitur Rahim rahimakumullah. Pagi ini cahaya matahari dan alunan takbir membelah langit yang begitu tinggi, mengiringi rasa syukur yang mengalir deras dari dalam sanubari. Hari ini alam semesta bertasbih, menyaksikan wajah-wajah yang berseri dan bersih. Setelah 1 bulan berpuasa karena Allah tanpa pamrih. Setelah 1 bulan penuh kita tempuh jalan kesabaran, kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan dan keberkahan. Teriring kalimat doa, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kami dan Anda sekalian minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali kemana? Ilal fitrah, kepada kesucian, wal faizina bil jannah, dan sukses menang menggapai surga. Di pagi ini hati-hati yang haus akan rahmat Allah dipenuhi keceriaan yang mendalam, dibasuh lautan ampunan dari Allah Tuhan semesta alam. Di bawah langit yang bertasbih atas izin ilahi, kita berkumpul dalam kemenangan sejati, bukan hanya karena menuntaskan puasa di bulan yang suci, tetapi karena berhasil menundukkan hawa nafsu untuk menjadikan diri jiwa-jiwa yang suci. Idul Fitri bukan sekadar hari perayaan.
Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian dan berbagai aneka hidangan. Idul Fitri bukan hanya pergi jalan-jalan menuruti keinginan. Idul Fitri ini adalah momentum menguatkan tekad baja, menjadi hamba Allah yang patuh pada perintahnya, dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Idul Fitri adalah tentang hati yang kembali suci, tentang ruh yang bersujud dalam damai di hati, merasakan kelembutan kasih sayang Allah yang maha abadi. Idul Fitri adalah tentang panggilan untuk kembali pada kesucian, memperkuat silaturahmi dan kebersamaan, menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini bersama dalam kehidupan. Semoga kebahagiaan ini tidak hanya berhenti di hari ini, tetapi harus menyala dalam setiap langkah kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Untuk mewujudkan kesucian diri kita, ada dua hal yang perlu kita pahami dan tancapkan dalam hati dan relung sukma. Pertama adalah penguatan dimensi vertikal kepada Allah Ta'ala melalui penguatan ibadah dan meraih ampunan atas segala dosa kita. Kedua adalah penguatan dimensi horizontal kepada sesama manusia melalui kepekaan sosial dan senantiasa menebar kebaikan dan cinta. Jika dua hal ini mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan kita akan dinaungi kebahagiaan sampai akhir masa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wal ma'na Allah alam bimuradi. Bersegeralah menuju maghfirah, menuju ampunan dari Rabb kalian, dan menuju surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang mana surga tersebut disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Kemudian dilanjutkan di ayat selanjutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di kala sempit. Kemudian orang bertakwa juga adalah orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran surah Ali Imran ayat 134. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dari ayat ini kita diingatkan cara untuk menyucikan jiwa. Langkah pertama untuk meraihnya adalah berdasarkan ayat 133 surah Ali Imran. Kita diperintahkan untuk segera meraih ampunan dan surganya, seraya menyadari bahwa kuasa Allah begitu luas bagi kita, seluas surga yang Ia sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bentuk ikhtiar meraih ampunannya telah kita lakukan selama 1 bulan penuh. Berpuasa, menjalankan perintah Allah dengan hati yang kukuh. Iman dan takwa juga terus kita semai untuk memastikan ibadah kita senantiasa utuh. Semoga semua ini berujung pada ampunan Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari jalur Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu
ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar keimanan dan penuh kerelaan, keikhlasan karena Allah Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Langkah kedua untuk mensucikan diri adalah sesuai dengan lanjutan ayat pada surah Ali Imran, yakni ayat 134. Jika kita ingin kembali kepada kesucian dan ketakwaan yang kuat, maka kita harus menguatkan ibadah sosial. Di antaranya dalam ayat ini disebutkan dengan berinfak, dengan sedekah, dan juga seperti yang kita lakukan beberapa saat yang lalu dengan menunaikan zakat. Ibadah ini tidak hanya dilakukan saat kita dalam kondisi finansial atau kondisi keuangan kita saat kuat saja, namun harus dilakukan saat kita merasa berat sebagai wujud taat kepada Allah Sang Pemberi Nikmat. Kita harus yakin bahwa berbagi tidaklah sama sekali akan mengurangi harta kita. Sebaliknya, dengan berbagi, maka hakikatnya Allah sedang menambah apa yang kita miliki. Zakat fitri atau zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan Ramadan dan zakat mal untuk menyucikan jiwa kita adalah wujud kesadaran jiwa bahwa semua yang kita punya adalah milik Allah Ta'ala dan pasti akan kembali kepadanya. Hal ini hadirin sekaligus menyadarkan kita bahwa ada hak orang lain di dalamnya. Semua bukan milik kita dan tak akan dibawa saat kita meninggal dunia. Hanya dengan cara berbuat baik dengan harta yang disedekahkan kepada sesama, harta kita akan memberi manfaat saat kita sudah kembali kepada Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih Muslim yang diterima dari jalur sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah juga memerintahkan agar kita senantiasa mengendalikan amarah dan hendaknya gemar memaafkan kesalahan orang lain. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, sebab menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain itu diantara perbuatan ihsan. Karenanya Allah memungkasi ayat 134 ini dengan firman-Nya, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum pembuktian. Hadirin rahimakumullah, saat puasa kita diwajibkan mengendalikan nafsu amarah yang sering kita lakukan. Kemudian Idul Fitri kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Mari semua itu kita lakukan dengan tulus tanpa kepalsuan. Perkuat silaturahmi untuk mengikat hati kita semua dengan sesama penuh kedamaian. Mari jadikan momen Idul Fitri kali ini Idul Fitri kita yang terbaik bagi kita sepanjang masa. Mari kuatkan tekad untuk senantiasa mempertahankan kesucian ini bersama. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa selanjutnya. Mari kita saling memaafkan atas segala dosa yang pernah kita perbuat pada sesama. Terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke alam dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus kita jaga selamanya. Merekalah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan di dunia. Saat ini usia orang tua kita terus bertambah. Fisik mereka pun semakin lemah.
Raih kedua tangan mereka yang sudah mulai keriput namun penuh dengan berkah. Cium tangan mereka, peluk erat tubuhnya. Minta maaflah kepada mereka dengan setulus hati dan jiwa. Percayalah, sesukses apapun kiprah kita di dunia, tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Mereka lah yang telah menjadikan kita mampu meraih ini semua. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Tuhanmu, yakni Allah Ta'ala, telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain kepada Allah. Dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Hadirin, di dalam kitab tafsir Marah Labid jilid pertama halaman 522, penyusunnya yakni Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani menjelaskan bahwa anak harus menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Beliau mengingatkan bahwa orang tua telah memberikan kasih sayang dan berkorban tanpa batas dalam mendidik serta membesarkan anak-anak mereka. Sehingga sebagai anak, kita wajib membalas kebaikan mereka. Meskipun apa yang kita lakukan tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang telah mereka berikan dalam hidup kita. Berbakti ini tidak hanya saat mereka hidup di dunia saja. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia, bukan selesai bakti kita kepada mereka, ziarahi makamnya. Berdoalah kepada Allah untuk mengampuni segala dosa dan menerima amal ibadahnya. Bukan harta, jabatan, dan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya. Namun untayan doa dan kebaikan para penerusnya yang mereka nantikan di alam kuburnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadahnya dan mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah menerima dosa-dosa orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita juga tentu yang memiliki pasangan, anak, dan keluarga, saudara, hendaknya kita juga saling memaafkan. Dengan saling memaafkan, semoga tuntaslah kita sehingga kita juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah kemudian kita termasuk orang-orang yang sukses menggapai surga dan minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين
wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulil ijmin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami. Kasihlah mereka sebagaimana mereka mengasihi mendidik kami ketika kami di waktu kami kecil. Ampuni pula dosa-dosa saudara-saudari kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup maupun yang telah tiada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa berzikir mengingat kepadamu dalam setiap kesempatan waktu kami. Bersyukur atas segala karunia nikmat-Mu dan pandu bimbinglah kami untuk senantiasa menghamba beribadah kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da' wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, penawar atas segala penyakit yang kami derita, amal yang senantiasa Engkau terima. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Engkaulah yang menggenggam jiwa kami, Engkaulah yang menentukan hidup dan mati kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, agar wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dan kami berlindung kepadamu daripada mati su'ul khatimah. Allahumma adba'anna al-bala wal ghala wal waba wal fidan wal humuma wa syada'id wa syarul adi wal hasidin wa syarul jiranil kuffar mutadi'in wal zalimin. Allahumma aslih awal muslimina fi Palestin. Allahumma aslih awal muslimina fi Gaza. Allahumma aslih awal muslimina fi bulana hadha Indonesia wa fi bulanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzikrukum washkuru 'ala ni'amikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.